Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita menelusuri sejarah yang jarang tersentuh dan membuka fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengungkap topik yang sangat menarik dan penuh misteri. Nama Yesus dalam kitab agama lain, jejak yang disembunyikan sejarah. Jejak Yesus bukan hanya tercatat dalam Alkitab, tapi juga tersimpan dalam naskah-naskah kuno, teks-teks agama besar dunia, dan catatan-catatan tua yang selama ini tidak banyak diketahui publik. Kita akan membuka satu persatu catatan itu untuk melihat bagaimana sosok Yesus atau Isa Al-Masih disebut, digambarkan, dan dimaknai dalam berbagai tradisi keagamaan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Suara kertas tua yang disibak seolah membuka kembali lapisan waktu yang telah terkunci selama berabad-abad. Di dalam ruang arsip yang sepi, di antara debu naskah kuno dan aroma perkamen yang menguning, sebuah pertanyaan besar menggema. Apakah sosok Yesus hanya tercatat dalam Alkitab, atau ada catatan-catatan lain di luar kitab Injil Kristen yang juga menyebut namanya dengan cara yang mengejutkan? Lembar demi lembar sejarah Islam, naskah Yahudi, dan teks kuno dunia Timur Tengah mulai terbuka. Perlahan, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar narasi keagamaan. Ini adalah jejak sejarah yang disembunyikan dari banyak orang. Nama Yesus, yang dalam bahasa Arab disebut Isa Al-Masih, bukanlah sosok asing dalam Islam. Dalam Al-Quran, ia disebut secara langsung sebanyak 25 kali dalam berbagai konteks yang sangat jelas. Sosoknya bukan hanya disebut sebagai seorang nabi besar, tetapi juga sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi, nabi-nabi besar yang mendapat tugas berat dan kehormatan tinggi dari Allah. Namun, kehadiran Yesus ternyata tidak berhenti di Alkitab dan Al-Quran saja. Dalam sejumlah kitab-kitab kuno, teks Yahudi, catatan sejarah Romawi, hingga manuskrip Timur Tengah lainnya, namanya muncul seperti jejak-jejak samar yang menuntun ke sebuah kebenaran yang lebih luas. Perjalanan ini dimulai dari Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 45, Allah berfirman, "Ingatlah, ketika para malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat firman-Nya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.'" Pernyataan ini menegaskan bahwa sosok Yesus atau Isa Al-Masih bukan hanya hadir sebagai manusia biasa, melainkan sebagai utusan dengan kedudukan istimewa. Dalam Islam, tidak ada nabi yang diberikan gelar seperti ini kecuali nabi-nabi besar. Dan disinilah investigasi sejarah kita mulai menggali. Dari mana asal semua catatan tentangnya? Mengapa jejaknya begitu banyak tersebar bukan hanya di Alkitab? Mari kita bergeser dari Madinah dan Mekkah abad ke-7 menuju Yerusalem, dan sekitarnya berabad-abad sebelumnya. Dalam sejumlah teks rabbinik Yahudi, khususnya dalam Talmud Babilonia, ada potongan-potongan narasi yang menyebut sosok dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan Yesus dari Nazaret. Meskipun Talmud bukan kitab suci dalam Islam, ia adalah sumber sejarah Yahudi yang sangat tua. Salah satu teks paling kontroversial menyebut seorang tokoh yang dianggap membawa ajaran baru dan ditolak oleh para pemuka agama Yahudi pada masa itu. Dalam catatan Talmud Sanhedrin, disebutkan sosok bernama Yesu, seorang pengajar yang dianggap menyimpang oleh kaum Yahudi saat itu. Para ahli sejarah Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat ini sebagai salah satu jejak yang secara tidak langsung mengakui keberadaan Yesus di luar Injil. Yang mencengangkan, teks-teks Talmud tersebut bukanlah karya pasca Islam, melainkan teks rabbinik yang sudah ada beberapa abad sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ini berarti keberadaan Yesus telah tercatat secara historis dalam catatan musuh-musuhnya sendiri. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, catatan dari pihak lawan seringkali menjadi bukti yang paling kuat karena mereka tidak memiliki kepentingan untuk mengagungkan tokoh yang mereka tolak. Tahun 1947, sebuah penemuan arkeologis menggemparkan dunia. Di Gua-Gua Qumran, wilayah dekat Laut Mati, seorang penggembala Badui secara tidak sengaja menemukan ratusan gulungan naskah kuno yang kelak dikenal sebagai gulungan Laut Mati. Sebagian besar berisi teks-teks Yahudi, termasuk kitab Yesaya dalam bentuk yang jauh lebih tua dari Alkitab modern. Di antara gulungan itu, para peneliti menemukan istilah-istilah yang mengarah
pada figur guru kebenaran dan Mesias yang akan datang dengan deskripsi yang sangat dekat dengan sosok Yesus sebagaimana dikenal dalam Al-Quran. Yang menarik, penemuan ini memperkuat fakta bahwa jauh sebelum munculnya Alkitab versi gereja modern, konsep tentang sosok Mesias sudah hidup dalam masyarakat Yahudi. Yesus bukan tokoh baru yang muncul tiba-tiba. Ia adalah bagian dari nubuatan panjang yang ditunggu-tunggu oleh banyak bangsa di Timur Tengah. Dan disinilah Al-Quran memberi titik terang yang menakjubkan. Dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6 disebutkan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Ayat ini menunjukkan keterhubungan langsung antara Yesus dan nubuat tentang Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran, keberadaan Yesus begitu banyak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip lintas zaman, karena sosoknya adalah bagian dari rantai kenabian yang saling bersambung. Dalam penyelidikan sejarah Islam klasik, para ulama Aswaja juga memperhatikan catatan-catatan luar Yahudi dan Kristen. Salah satu yang sering disebut adalah catatan sejarawan Romawi bernama Tacitus dan Josephus Flavius. Tacitus dalam catatannya menyebut tentang seorang tokoh Yahudi yang dihukum mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, seorang gubernur Romawi di Yerusalem. Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi yang bekerja untuk Romawi, juga menulis tentang sosok yang disebut Yesus, yang disebut Kristus dalam karya monumentalnya Antiquities of the Jews. Yang menarik, catatan ini bukan ditulis oleh pengikutnya, melainkan oleh sejarawan yang bahkan tidak mengimani Yesus. Fakta bahwa nama Yesus muncul di luar Alkitab menjadi jejak penting bahwa keberadaannya adalah fakta sejarah, bukan hanya kepercayaan agama. Dalam Islam, Isa bukanlah Tuhan, melainkan Nabi besar dan utusan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa ia dilahirkan secara mukjizat tanpa ayah dari seorang wanita suci bernama Maryam. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30, disebutkan, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab dan Dia menjadikanku seorang nabi." Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa Islam mengakui Yesus secara sangat jelas dan terhormat, namun bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan seperti dalam keyakinan Kristen. Para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Tabari dalam tafsir mereka menegaskan bahwa Isa Al-Masih adalah bagian dari rantai kenabian. Ia datang membenarkan Taurat dan membawa Injil yang asli, bukan Injil versi gereja yang telah mengalami perubahan setelahnya. Dalam riwayat-riwayat syahih, Nabi Muhammad SAW juga banyak menyebut Isa Al-Masih, terutama dalam konteks akhir zaman. Sebelum Kekaisaran Romawi membakukan Injil versi Latin, banyak komunitas Kristen awal di Timur Tengah yang menulis Injil dalam bahasa Suryani, Aram, dan Yunani. Salah satu naskah paling tua adalah Injil Peshitta yang ditemukan di kawasan Suriah kuno. Dalam naskah-naskah ini, konsep tentang Yesus lebih dekat dengan ajaran Tauhid ketimbang Trinitas yang kemudian dikembangkan oleh gereja barat. Para peneliti Muslim klasik dan modern menilai bahwa Injil-Injil awal inilah yang paling mendekati ajaran asli Yesus, sebagaimana yang juga ditegaskan Al-Quran. Dalam sejarah Islam, banyak ahli tafsir dan ahli sejarah yang mencatat bahwa Injil telah mengalami perubahan oleh tangan manusia, sehingga sebagian besar umat Kristen saat ini tidak lagi mengacu pada Injil asli yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Tidak hanya di Injil, Al-Quran menegaskan bahwa Yesus adalah penggenap nubuatan Taurat. Dalam kitab Taurat yang dimiliki kaum Yahudi, terdapat nubuat tentang seorang utusan yang akan datang membawa kabar keselamatan. Sebagian penafsir klasik Yahudi sendiri mengakui bahwa teks-teks tersebut berkaitan dengan figur Mesias, namun mereka menolak mengakui Yesus sebagai Mesias itu. Dalam Islam, penolakan ini sudah diprediksi. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 menyebutkan, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Ayat ini memuat salah satu fakta paling besar dalam perbedaan narasi Islam dan Kristen. Islam menegaskan bahwa Yesus tidak mati disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Fakta ini diperkuat oleh catatan-catatan non-kanonik dalam komunitas Kristen awal yang menyebut adanya perbedaan pandangan tentang kematian Yesus. Salah satu manuskrip yang paling sering disebut dalam sejarah Islam adalah Injil Barnabas,
Meskipun statusnya ditolak oleh gereja Katolik, Injil Barnabas mencatat nubuat Yesus tentang kedatangan nabi terakhir bernama Ahmad, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Dalam Injil Barnabas, Yesus digambarkan sebagai seorang hamba Allah dan nabi, bukan Tuhan. Para ulama Islam dari masa klasik hingga modern memandang Injil Barnabas sebagai salah satu bukti bahwa ajaran Tauhid Yesus sudah ada, tetapi ditekan oleh kekuasaan gereja pada masa konsili Nisea di bawah Kaisar Konstantinus. Peristiwa konsili ini adalah momen krusial, ketika ajaran Kristen Tauhid yang dipegang oleh kelompok Nazorians, pengikut awal Yesus, mulai tersingkir oleh doktrin Trinitas yang kemudian menjadi resmi dalam gereja Katolik. Ketika Islam datang, Al-Quran tidak menghapus sejarah Yesus. Sebaliknya, Islam mengonfirmasi dan meluruskan fakta yang telah diselewengkan. Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat syahih menyebut bahwa Isa akan turun kembali menjelang kiamat. Dalam Syahih Bukhari dan Syahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam Islam, Yesus bukanlah sosok yang hanya hidup di masa lalu. Ia adalah bagian dari skenario besar akhir zaman. Tidak ada nabi lain yang disebut secara sedetail ini dalam konteks masa depan, kecuali Isa Al-Masih. Ketika kita membuka kembali lembaran-lembaran kuno dari Al-Quran, Talmud, Gulungan Laut Mati, catatan Romawi, hingga Injil-Injil awal, kita mendapati satu fakta mencengangkan. Sosok Yesus tidak pernah menjadi monopoli satu agama saja. Keberadaannya menembus batas agama, bangsa, dan zaman. Islam mengakui dan memuliakan Yesus sebagai nabi besar. Yahudi mencatatnya sebagai tokoh kontroversial. Romawi mengabadikannya dalam catatan sejarah pemerintahan. Gereja awal menuliskannya dengan beragam versi. Fakta-fakta ini bukan sekadar perdebatan teologis, tetapi jejak sejarah konkret yang bisa dilacak. Dan Al-Quran datang sebagai koreksi besar atas penyimpangan-penyimpangan narasi masa lalu. Dalam Islam, Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah yang diutus untuk membimbing Bani Israel kembali kepada Tauhid. Catatan-catatan, sejarah yang jarang tersentuh mulai menunjukkan keterhubungan lintas masa dan lintas wilayah yang tidak bisa diabaikan. Jejak tentang Isa Al-Masih muncul bukan hanya di pusat-pusat peradaban besar seperti Yerusalem dan Roma, tetapi juga dalam catatan peradaban Persia, Mesir, dan bahkan wilayah Arabia pra-Islam. Para peneliti Islam klasik menyadari bahwa penyebaran informasi tentang sosok ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada mata rantai pengetahuan yang bergerak pelan, disimpan dalam berbagai bahasa dan budaya, namun selalu mengarah pada satu figur yang sama. Dalam catatan Persia kuno, terutama pada masa akhir Kekaisaran Sasanid, sejumlah manuskrip mencatat kabar tentang kedatangan seorang nabi besar di tanah Bani Israel. Dalam beberapa teks Zoroaster yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa pemerintahan Abbasiyah, terdapat deskripsi tentang seorang pembawa kebenaran dari wilayah barat yang akan menjadi tanda besar dalam sejarah dunia. Para ulama Aswaja mengaitkan ini sebagai kabar tentang Isa Al-Masih, karena kemunculan sosoknya memang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Yahudi dan Romawi. Di Mesir, catatan gereja Koptik awal menyimpan narasi yang jauh lebih sederhana dibandingkan doktrin Trinitas yang berkembang di Eropa. Injil-Injil dalam bahasa Koptik awal menggambarkan Isa sebagai seorang manusia pilihan, nabi, dan Rasul Allah. Ajarannya fokus pada ketauhidan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Esa. Banyak peneliti Muslim yang kemudian mengkaji Injil Koptik ini, membandingkannya dengan Al-Quran, dan menemukan kemiripan makna dalam banyak aspek penting, terutama dalam konsep ketuhanan dan kenabian. Jejak juga ditemukan dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Meski sebagian besar jazirah pada masa itu menganut politeisme, ada kelompok kecil yang dikenal sebagai Hanif. Mereka yang menolak penyembahan berhala dan masih menjaga ajaran tauhid peninggalan Nabi Ibrahim. Dalam sejumlah riwayat syahih, disebutkan bahwa sebelum kenabian Muhammad SAW, beberapa orang Hanif telah mendengar kabar dari para pendeta dan rahib Nasrani tentang kedatangan Nabi terakhir dan tentang sosok Isa Al-Masih yang menjadi tanda kenabian sebelumnya. Di kota Najran, wilayah selatan Jazirah Arab, terdapat komunitas Nasrani awal yang tidak sepenuhnya menganut ajaran Trinitas. Dalam perdebatan teologis antara kaum Nasrani Najran dan Nabi Muhammad SAW, terekam dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah,
Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Ayat ini bukan hanya bantahan terhadap doktrin ketuhanan Isa, tetapi juga penguatan bahwa keberadaannya sebagai nabi adalah bagian dari rantai kenabian yang sama dengan Adam dan Muhammad. Perdebatan itu mencatat satu hal penting. Masyarakat Arab kala itu sudah memiliki informasi tentang Isa dari sumber Nasrani awal yang belum sepenuhnya dipengaruhi oleh kekuasaan gereja Roma. Informasi tentang Isa menyebar ke berbagai penjuru melalui jalur perdagangan, terutama jalur sutra yang menghubungkan wilayah Syam, Mesopotamia, Persia, hingga Tiongkok. Karena itu tidak mengherankan bila naskah-naskah tentang Isa ditemukan tidak hanya di sekitar Yerusalem, tetapi juga di pusat-pusat dagang besar. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW tidak memperkenalkan sosok Isa sebagai tokoh baru. Beliau justru menegaskan kebenaran tentangnya, membersihkan berbagai distorsi sejarah, dan mengembalikan sosoknya pada posisi aslinya sebagai nabi. Dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, lalu harta akan melimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Hadis ini menjadi landasan tegas bahwa peran Isa dalam Islam tidak berhenti di masa lalu, tetapi berlanjut hingga akhir zaman. Para ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis tentang Isa. Hanya hadis-hadis sahih yang diambil, seperti yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam catatan hadis tersebut, Isa bukan hanya disebut sebagai nabi, tapi juga sosok yang akan memimpin manusia di masa krisis besar dunia. Fakta ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya mencatat sejarah Isa, tapi juga masa depannya. Selain naskah dan hadis, peninggalan arkeologis di berbagai wilayah Islam memperkuat keberadaan informasi tentang Isa. Di beberapa wilayah Syam, ditemukan prasasti kuno dari masa awal Islam yang memuat nama Isa Al-Masih sebagai bagian dari syahadat umat Nasrani Arab yang kemudian masuk Islam. Jejak itu juga muncul dalam manuskrip awal Al-Quran yang ditemukan di San'a, Yaman, dan manuskrip Kufik awal di Irak yang menyebut nama Isa dengan bentuk penulisan yang konsisten. Di sisi lain, catatan Romawi pasca penyaliban juga menunjukkan ketidakseragaman informasi tentang kematian Yesus. Sebagian teks menyebut eksekusi, tetapi sebagian lain mencatat munculnya perbedaan pendapat bahkan di antara tentara Romawi sendiri. Fakta ini sering diabaikan dalam sejarah Kristen modern, padahal ini sangat relevan dengan pernyataan Al-Quran bahwa Isa tidak benar-benar disalib. Ketidakseragaman catatan Romawi menjadi celah yang memperkuat klaim Al-Quran. Dalam tradisi Yahudi, penolakan terhadap Yesus melahirkan narasi Talmud yang cenderung menyerang. Namun penyerangan itu justru menjadi bukti keberadaannya yang nyata. Orang Yahudi yang hidup pada masa itu tidak memperdebatkan apakah Yesus ada atau tidak, melainkan memperdebatkan klaim kerasulannya. Ini berbeda jauh dengan tokoh-tokoh legenda yang sering dipertanyakan keberadaannya. Isa adalah sosok historis yang diakui musuh-musuhnya sendiri. Para mufasir besar Islam seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Setelah Isa, kenabian beralih ke bangsa Arab dengan diutusnya Muhammad SAW. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Isa adalah penutup kenabian Bani Israel dan sekaligus pembuka jalan bagi kedatangan Nabi akhir zaman. Hal ini juga diperkuat oleh nubuatan yang tercatat dalam Injil awal, bahwa akan datang seorang nabi setelahnya yang membawa kebenaran terakhir. Sejumlah teks Injil awal seperti Injil Ebionit dan Injil Nazarein yang tidak diakui oleh gereja Roma menyebut nama Ahmad sebagai penerus Isa. Injil-Injil ini kemudian ditekan keberadaannya. Banyak naskahnya dihancurkan atau disembunyikan pada masa konsili gereja. Namun, sebagian naskah masih bertahan dalam arsip-arsip kecil dan komunitas-komunitas Kristen Timur yang menolak doktrin Roma. Temuan. Fragmen teks ini di beberapa perpustakaan kuno menjadi bukti bahwa ajaran Tauhid Isa bukan dongeng yang dibuat belakangan. Dalam sejarah Islam, para sahabat dan tabi'in juga banyak mendengar kisah tentang Isa dari Ahlul Kitab yang masuk Islam. Mereka membandingkan apa yang mereka dengar dari Injil awal dengan wahyu Al-Quran. Banyak di antara mereka yang akhirnya menyatakan bahwa wahyu Al-Quran meluruskan apa yang telah dipelintir oleh tangan manusia. Isa Al-Masih bukan hanya nabi yang diakui dalam Islam, tapi juga sosok yang membelah sejarah dunia menjadi dua arus besar. Arus kebenaran yang diwariskan para nabi,
dan arus penyimpangan yang diciptakan oleh manusia setelahnya. Nama Isa bukan sekadar disebut di Alkitab, tapi juga dalam Talmud, catatan Romawi, naskah Qumran, Injil awal, teks Koptik Mesir, manuskrip Arab pra-Islam, dan yang paling kuat serta otentik dalam Al-Quran. Setiap catatan ini saling menguatkan dan membentuk jalinan sejarah yang kokoh. Sosok ini menjadi saksi bahwa tauhid telah berjalan panjang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Isa Al-Masih bukan milik satu agama, melainkan bagian dari kebenaran universal yang diturunkan dari satu Tuhan yang sama. Jalur jejak ini terus menuntun semakin jauh ke kedalaman sejarah. Dari naskah Ibrani ke Yunani, dari Aram ke Arab, dari teks lisan ke wahyu tertulis. Semuanya mengarah pada satu kenyataan. Nama Yesus atau Isa Al-Masih telah hidup dalam kesadaran banyak bangsa jauh sebelum doktrin gereja modern terbentuk. Dan Islam bukan hanya sekadar mengakui sosok itu, tapi mengembalikan posisinya pada tempat yang semestinya. Gereja awal memainkan peran penting dalam mengubah wajah sejarah Isa Al-Masih. Setelah kematiannya menurut versi Kristen, ajaran-ajarannya berkembang ke berbagai wilayah dan diwarnai oleh perbedaan pandangan di antara para pengikutnya sendiri. Dalam 3 abad pertama setelah masa Isa, belum ada satupun versi Alkitab yang seragam. Masing-masing kelompok pengikutnya memiliki Injil sendiri, dengan isi dan penekanan yang berbeda. Kelompok Nazareans dan Ebionites adalah 2 kelompok yang paling awal dan sangat penting untuk dipahami. Mereka dikenal sebagai pengikut Isa yang tetap mempertahankan ajaran tauhid dan menolak keras doktrin ketuhanan Yesus. Dalam catatan sejarah gereja, kelompok ini sering dianggap sebagai bid'ah, padahal merekalah yang paling dekat dengan ajaran asli sang nabi. Mereka menyebut Isa sebagai nabi dan hamba Allah, bukan sebagai anak Tuhan atau bagian dari Trinitas. Ketika Kaisar Konstantinus naik takhta dan menginginkan stabilitas politik di Kekaisaran Romawi, ia menyadari bahwa perpecahan teologis di antara berbagai sekte Kristen dapat mengancam kekuasaannya. Maka pada tahun 325 Masehi, ia mengadakan konsili Nisea. Dalam pertemuan besar itu, ajaran yang menolak ketuhanan Isa dianggap sesat, sementara doktrin Trinitas ditetapkan sebagai ajaran resmi gereja. Banyak Injil-Injil awal yang tidak sesuai dengan keputusan konsili dibakar, dilarang, atau disembunyikan. Langkah ini mengubah arah sejarah. Isa Al-Masih, yang dalam ajaran aslinya hanyalah hamba dan nabi Allah, dijadikan Tuhan oleh keputusan politik gereja. Selama berabad-abad kemudian, doktrin ini menyebar dan mengakar di Eropa. Sementara ajaran tauhid pengikut awal Isa perlahan hilang dari arus utama. Namun jejaknya tidak sepenuhnya musnah. Ia bertahan dalam naskah-naskah kecil, dalam tradisi lisan komunitas Kristen Timur, dan dalam catatan para sejarawan Muslim yang datang berabad-abad kemudian. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Banyak naskah-naskah Yunani, Aram, Suryani, Endes Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dalam proses ini, para cendekiawan Muslim menemukan banyak teks Kristen awal yang berisi ajaran Yesus yang sangat berbeda dari doktrin gereja Roma. Beberapa teks bahkan mencatat nubuat kedatangan seorang nabi dari tanah Arab yang disebut Ahmad, nama yang disebut Isa dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat. Dan para ulama Islam seperti Imam Ibn Hazm Al-Qurtubi dan Al-Tabari mencermati teks-teks ini dengan sangat teliti. Mereka membandingkannya dengan Al-Quran dan hadis sahih. Hasilnya mencengangkan. Banyak bagian dari teks Kristen awal mendukung ajaran Islam, terutama dalam hal tauhid dan kerasulan Isa. Fakta ini menguatkan posisi Islam sebagai agama yang datang bukan untuk menghapus ajaran Isa, tetapi untuk meluruskannya. Pada abad pertengahan, muncul gerakan intelektual di Eropa yang mulai mempertanyakan doktrin gereja. Beberapa peneliti Kristen menemukan kembali naskah-naskah awal yang tersembunyi. Salah satunya adalah Injil Barnabas, yang berisi ajaran Yesus dalam bentuk yang sangat dekat dengan Islam. Dalam Injil ini, Yesus menolak disebut sebagai Tuhan dan menegaskan bahwa ia hanyalah Nabi Allah. Ia juga menyebut tentang kedatangan Nabi Ahmad setelah dirinya. Gereja Katolik dengan cepat melarang penyebaran Injil Barnabas. Banyak salinan dihancurkan, tetapi beberapa berhasil diselamatkan dan disembunyikan. Di sisi lain, Islam terus berkembang pesat di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Andalusia. Dalam wilayah-wilayah ini, umat Islam hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Kristen Timur. Mereka sering berdialog dan membandingkan ajaran agama masing-masing. Dalam banyak perdebatan teologis, umat Islam menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya menyebut Isa secara simbolik, tetapi memberikan informasi sejarah dan teologis yang sangat rinci. Al-Quran menegaskan kelahiran Isa sebagai mukjizat, kehidupannya sebagai nabi,
misinya untuk mengajak Bani Israel kembali kepada tauhid, serta fakta bahwa ia tidak mati disalib, melainkan diangkat oleh Allah. Fakta ini tidak hanya keyakinan teologis Islam, tetapi juga didukung oleh teks-teks Kristen awal yang tidak seragam dalam menggambarkan kematian Isa. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, para penerjemah Muslim memperoleh akses ke banyak perpustakaan Kristen dan Yahudi. Disinilah jejak-jejak lama ajaran Isa dalam bentuk aslinya muncul kembali. Para ulama dan ahli sejarah Islam menyalin, mencatat, dan menyimpulkan bahwa kebenaran tentang Isa telah dikaburkan oleh keputusan politik dan kepentingan gereja. Mereka menemukan naskah yang menggambarkan Isa sebagai manusia, bukan Tuhan. Dan yang terpenting, naskah itu menyebut seorang nabi terakhir dari tanah Arab. Dalam catatan Ibnu Katsir, Isa disebut sebagai tanda besar bagi umat manusia. Ia adalah utusan Allah kepada Bani Israel, sekaligus saksi kebenaran atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Al-Quran, Isa digambarkan sebagai pembawa kabar gembira, bukan pembawa agama baru. Ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai pendiri agama Kristen, karena yang ia ajarkan adalah ajaran tauhid murni. Dalam sejarah Islam, posisi Isa sangat strategis. Ia menjadi jembatan antara Bani Israel dan umat Islam. Ia juga menjadi saksi bagi mereka yang menolak kenabian Muhammad, karena nubuatnya tentang Ahmad tercatat dalam kitab mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam banyak perdebatan dakwah Islam klasik, Isa sering menjadi kunci untuk membuka pemahaman tauhid kepada para pemeluk agama Kristen. Jejak Isa juga terlihat dalam naskah-naskah Yahudi yang lebih tua dari Talmud Babilonia. Sebagian fragmen teks Qumran menyebut tentang seorang guru kebenaran yang akan datang membawa perubahan besar. Deskripsi ini sangat mirip dengan karakteristik Isa, bahkan sebelum masa kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa sosok Mesias telah lama ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh orang Kristen, tetapi juga oleh komunitas Yahudi sendiri. Dalam perjalanan panjang sejarah, jejak Isa menjadi saksi bagaimana pesan tauhid terus diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya, dari Musa kepada Bani Israel, dari Isa kepada pengikut awalnya, dan akhirnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup. Fakta-fakta sejarah ini menunjukkan bahwa keberadaan Isa dalam berbagai kitab bukanlah kebetulan. Nama dan ajarannya menyebar luas dalam naskah Yahudi, Kristen awal, Romawi, Persia, dan Arab, lalu dikonfirmasi secara tegas dalam Al-Quran. Semua ini membentuk satu narasi panjang yang saling menguatkan, bukan saling bertentangan. Penemuan demi penemuan dari masa ke masa semakin memperjelas bahwa kebenaran tentang Isa Al-Masih bukan milik satu golongan saja. Ia adalah figur sejarah, nabi besar, dan tanda kerasulan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dan dalam Islam posisinya sangat jelas. Nabi Allah bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan pencipta agama baru. Ia datang membawa risalah tauhid yang murni, yang pada akhirnya disempurnakan dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur naskah kuno, catatan sejarah politik gereja, teks Yahudi, gulungan Qumran, hingga Al-Quran membentuk mosaik besar tentang satu sosok yang sama, Isa Al-Masih. Tidak ada figur lain dalam sejarah manusia yang jejaknya sedalam dan seluas ini. Jejak yang melintasi batas agama, bangsa, dan zaman. Jejak yang tidak pernah benar-benar hilang, meski berulang kali coba ditutupi oleh kekuasaan dan sejarah resmi. Lapis demi lapis rahasia ini terus tersingkap, mengungkap bahwa kebenaran seringkali tersembunyi bukan karena tidak ada, tetapi karena dijaga rapat oleh tangan-tangan yang punya kepentingan. Dan setiap teks yang ditemukan, setiap naskah yang diterjemahkan, semakin memperkuat satu hal. Yesus bukan hanya milik Alkitab. Namanya tercatat di berbagai kitab dan sejarah besar dunia. Isa Al-Masih adalah bagian dari rangkaian kenabian yang sangat panjang dan tak terputus. Dalam penelusuran naskah-naskah tua, satu pola mulai tampak semakin jelas. Nama Isa Al-Masih tidak hanya muncul dalam teks-teks keagamaan formal seperti Al-Quran dan Alkitab, tetapi juga terselip dalam dokumen-dokumen sejarah yang ditulis oleh berbagai peradaban yang hidup pada masa atau sesudahnya. Banyak di antara catatan ini berasal dari sumber non-Kristen, yang secara mengejutkan mengakui eksistensi sosok Yesus dengan cara yang sangat spesifik, bahkan terkadang lebih objektif dari versi yang selama ini dikenal luas. Dalam catatan Yahudi kuno, Romawi, Bizantium, hingga teks Islam klasik, muncul sebuah gambaran bahwa Isa bukanlah sosok kecil dalam peta sejarah. Ia adalah poros yang membuat banyak peradaban menuliskan ulang keyakinan dan sikap politik mereka. Salah satu catatan penting datang dari teks-teks sejarah Romawi abad pertama. Seorang sejarawan Romawi bernama Tacitus
yang hidup sekitar awal abad kedua Masehi, menuliskan tentang seorang tokoh dari wilayah Yudea yang disebut sebagai Kristus dan dieksekusi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tacitus bukan seorang penganut Kristen. Ia seorang sejarawan resmi Romawi yang mencatat fakta dari sudut pandang kekuasaan. Menariknya, catatan ini bukan tentang keyakinan, melainkan tentang peristiwa politik dan keamanan Kekaisaran Romawi. Nama Yesus muncul sebagai penyebab munculnya sebuah gerakan keagamaan baru yang dianggap mengganggu stabilitas Romawi. Catatan ini penting, karena ia menegaskan keberadaan sosok Isa Al-Masih di luar Alkitab, dari sumber sekuler. Sementara itu, dalam catatan Talmud Yahudi, muncul pula penyebutan terhadap sosok Yesus, meski dengan nada yang penuh kebencian dan penolakan. Talmud menggambarkan Yesus sebagai tokoh yang dianggap menyesatkan Bani Israel dan mengajarkan hukum-hukum yang dianggap menyimpang dari Taurat. Walaupun catatan ini bersifat polemis dan penuh penolakan, fakta bahwa nama Yesus dicatat dalam Talmud Yahudi menunjukkan betapa besarnya pengaruh sosok ini di kalangan masyarakat Yahudi pada masanya. Jejak ini sangat menarik jika dikaitkan dengan narasi Al-Quran yang menggambarkan penolakan sebagian besar Bani Israel terhadap kerasulan Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran, nama Isa Al-Masih disebut secara langsung di banyak ayat. Salah satunya dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 saat bayi Isa berbicara kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi." Ayat ini menjadi salah satu fondasi penting dalam pandangan Islam tentang kenabian Isa. Ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka kepada tauhid yang murni. Fakta bahwa Al-Quran mencatat Isa sebagai bayi yang berbicara bukanlah sekadar kisah ajaib, melainkan penegasan akan status kerasulannya yang tidak bergantung pada legitimasi manusia. Catatan menarik lainnya muncul dalam teks-teks apokrif yang tidak diakui secara resmi oleh gereja, seperti Injil Barnabas. Teks ini menyebutkan secara tegas bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah, dan bahwa akan datang seorang nabi setelahnya bernama Muhammad. Meski teks ini ditolak oleh gereja resmi, keberadaannya tidak dapat dihapus dari catatan sejarah. Banyak salinan Injil Barnabas ditemukan dalam bahasa Italia dan Spanyol, disimpan dalam perpustakaan-perpustakaan tua Eropa. Fakta ini menjadi salah satu titik menarik dalam investigasi panjang tentang bagaimana sosok Isa diposisikan dalam sejarah. Dalam catatan Islam klasik, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak membahas tentang Isa Al-Masih berdasarkan Al-Quran dan hadits syahih. Dalam Syahih Bukhari, disebutkan bahwa Isa bin Maryam akan turun kembali di akhir zaman, sebagai bagian dari tanda-tanda besar kiamat. Ia akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Setelah itu, Isa akan memerintah bumi dengan keadilan dan keamanan. Riwayat ini tidak hanya menunjukkan keberlanjutan peran Isa dalam sejarah, tetapi juga menggambarkan bahwa Isa bukan sosok masa lalu saja. Dalam keyakinan Islam, ia adalah sosok masa depan. Di sisi lain, ada catatan sejarah Bizantium yang mencatat bahwa perdebatan tentang siapa Yesus sesungguhnya menjadi sumber perpecahan besar dalam gereja awal. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menjadi titik penting di mana berbagai pandangan tentang Yesus diperdebatkan. Sebagian kelompok percaya Yesus hanyalah manusia pilihan. Sebagian lagi menganggapnya Tuhan. Sebagian lain melihatnya sebagai nabi. Dalam konteks ini muncul fakta mencengangkan. Perdebatan ini bukan sekadar teologis, melainkan juga politis. Kaisar Konstantinus memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan Kekaisaran Romawi dengan menjadikan satu versi Yesus sebagai versi resmi, sementara naskah-naskah lain dibungkam. Menariknya, beberapa naskah yang tidak lolos seleksi politik Kekaisaran Romawi itulah yang kemudian beredar secara terbatas di dunia Islam dan Timur Tengah. Sebagian manuskrip itu dibawa oleh para sarjana Muslim yang tertarik mempelajari sejarah kenabian Isa. Di perpustakaan Baghdad pada masa keemasan Islam, banyak catatan dari berbagai bahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disinilah jejak Yesus dalam teks-teks non-Kristen mulai dikaji ulang secara serius oleh para ulama dan sejarawan. Muslim para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa Isa adalah seorang nabi yang mulia dan memiliki banyak mukjizat, namun tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dalam tafsirnya terhadap Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116, Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana Allah kelak akan bertanya kepada Isa pada hari kiamat, "Hai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia,
"Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa akan menjawab bahwa ia tidak pernah mengatakan hal itu. Tafsir ini menegaskan perbedaan mendasar antara ajaran asli Isa dan pemahaman yang berkembang kemudian dalam tradisi Kristen. Sementara itu, para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Al-Tabari juga mencatat bagaimana mukjizat Isa tidak hanya terbatas pada menyembuhkan orang buta atau menghidupkan orang mati, tetapi juga dalam menyampaikan risalah tauhid yang murni. Mereka menelusuri ayat demi ayat, hadis demi hadis, untuk menunjukkan kesinambungan risalah para nabi dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi tradisi Islam, Isa bukanlah penyimpangan dari ajaran sebelumnya, melainkan kelanjutan dari rantai panjang kerasulan. Dalam catatan-catatan sejarah Islam, Isa juga digambarkan memiliki hubungan erat dengan akhir zaman. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika Isa turun ke bumi, ia akan sholat di belakang Imam Mahdi. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa risalah terakhir, risalah Nabi Muhammad, adalah risalah yang sempurna dan universal. Isa akan datang bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk menegakkan syariat Islam. Semua jejak ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan keyakinan. Ada narasi panjang yang terjalin antara naskah-naskah tua, catatan sejarah, tafsir ulama, dan kitab suci. Dan narasi itu menggiring kita pada satu kesimpulan sementara. Sosok Yesus atau Isa Al-Masih bukan hanya milik satu agama, melainkan tercatat dalam sejarah banyak bangsa dan kepercayaan. Ia bukan sekadar tokoh spiritual, melainkan figur sejarah yang meninggalkan jejak dalam peradaban dunia. Setiap naskah yang ditemukan membawa satu potongan kebenaran. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca dengan seksama membawa penegasan akan kerasulan Isa. Setiap catatan ulama menambah lapisan makna dalam rantai sejarah yang panjang ini. Dalam penyelidikan ini, semakin dalam kita menggali, semakin tampak bahwa keberadaan Isa Al-Masih adalah simpul penting dalam sejarah kenabian. Dan di tengah arus besar sejarah itu, Islam bukan datang untuk menghapus jejaknya, melainkan meluruskannya. Dan semakin jauh penelusuran ini masuk ke dalam ruang-ruang arsip tua, semakin jelas bahwa Yesus atau Isa Al-Masih dalam Islam bukanlah figur yang hanya disebut dalam Alkitab. Jejaknya menyebar dalam banyak kitab dan catatan kuno, menembus batas agama, waktu, dan peradaban. Dalam banyak kasus, naskah-naskah ini bukanlah kitab suci utama, melainkan catatan-catatan penunjang, dokumen pengadilan, tafsir keagamaan, dan kronik sejarah yang tersimpan berabad-abad dalam keheningan rak-rak perpustakaan tua. Sebagian besar tidak dikenal masyarakat luas, bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu sensitif untuk dibuka. Salah satu kitab yang paling menarik untuk ditelusuri adalah Injil Barnabas. Dalam teks ini, Yesus tidak digambarkan sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah yang membawa pesan tauhid kepada Bani Israel. Yang mencengangkan, Injil Barnabas secara eksplisit menyebutkan akan datangnya nabi terakhir bernama Muhammad. Dalam salah satu bagiannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa setelah dirinya akan datang seorang nabi agung yang akan menyempurnakan risalah sebelumnya. Pernyataan ini sangat selaras dengan Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, di mana Isa berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Injil Barnabas memang bukan bagian dari kanon resmi gereja. Ia ditolak secara politik dan teologis dalam Konsili Nisea karena dianggap bertentangan dengan doktrin ketuhanan Yesus. Namun keberadaan naskah ini terus muncul dalam bentuk salinan-salinan tua dalam bahasa Italia dan Spanyol. Sebagian besar salinan ini kini tersimpan di perpustakaan-perpustakaan tua Eropa dan Timur Tengah. Yang menarik, dalam penyelidikan para peneliti Muslim, isi Injil Barnabas justru memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan Al-Quran. Dalam pandangan Islam, ini bukan kebetulan, melainkan jejak risalah tauhid yang konsisten dari satu nabi ke nabi lainnya. Selain Injil Barnabas, ada pula catatan dalam Injil Thomas, sebuah teks apokrif yang berisi kumpulan ucapan-ucapan Yesus yang tidak masuk dalam Alkitab resmi. Dalam teks ini, Yesus digambarkan sebagai seorang nabi yang mengajarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan yang Esa, bukan untuk menyembah dirinya. Meski Injil Thomas tidak secara langsung menyebut nama Muhammad, pola ajarannya sangat dekat dengan konsep tauhid murni dalam Islam. Para sejarawan, Muslim pada masa keemasan Islam pernah menyalin sebagian teks ini ke dalam bahasa Arab untuk kepentingan kajian sejarah.
kenabian. Dalam literatur Yahudi, khususnya dalam beberapa bagian Midrash dan Talmud, terdapat penyebutan terhadap seorang tokoh yang sangat mirip dengan Yesus. Meski disebut dengan nada negatif, teks-teks tersebut secara tidak langsung mengakui keberadaan Isa sebagai penggerak besar dalam sejarah Bani Israel. Mereka menyebutnya sebagai orang yang dianggap menyimpang dari ajaran Taurat. Namun keberadaan penyebutan itu sendiri adalah pengakuan bahwa sosok Yesus memang nyata dalam catatan mereka. Fakta ini sangat penting karena datang dari sumber non-Kristen, bahkan dari kalangan yang menolak kenabiannya. Dalam catatan Islam klasik, para ulama seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Tabari, dan Al-Qurtubi sering menautkan berbagai sumber sejarah dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ayat penting terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ayat ini menunjukkan status Isa sebagai nabi besar yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Isa bukan hanya dikenal di kalangan umat Islam sebagai nabi, tetapi juga sebagai sosok yang akan kembali pada akhir zaman. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Isa akan turun di menara putih di Damaskus, mengenakan 2 pakaian berwarna kekuningan. Dan ketika ia menundukkan kepala, tetesan air akan jatuh darinya. Ia akan membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan menegakkan keadilan. Fakta bahwa riwayat ini terdapat dalam hadits syahih menunjukkan betapa pentingnya peran Isa dalam narasi eskatologis Islam. Ia bukan sosok yang selesai dalam masa lalu, melainkan akan kembali memainkan peran besar dalam masa depan umat manusia. Menariknya, dalam sejumlah manuskrip Bizantium dan catatan Gereja Timur, terdapat juga prediksi mengenai kembalinya Yesus di akhir zaman. Namun yang mencolok adalah bahwa dalam beberapa versi catatan tersebut, Yesus digambarkan sebagai sosok yang tidak membawa hukum baru, melainkan meluruskan kembali penyimpangan yang terjadi. Ini sejalan dengan keyakinan Islam bahwa Isa akan datang bukan sebagai pembawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam literatur Persia kuno dan beberapa teks Sabi'in yang ditemukan di Mesopotamia, juga terdapat penyebutan terhadap seorang nabi yang lahir dari wanita suci, memiliki mukjizat dan diangkat ke langit. Meskipun teks-teks ini tidak menyebut nama Isa secara langsung, deskripsi yang diberikan memiliki kemiripan yang sangat mencolok dengan profil Isa dalam Islam. Para sarjana Muslim masa Abbasiyah bahkan mencatat bahwa banyak kaum ahli kitab dari wilayah timur yang masuk Islam setelah mengenali ciri-ciri Nabi dalam naskah mereka sendiri. Catatan penting lain juga ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 178 yang menegaskan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diserupakan bagi mereka, dan Allah mengangkatnya ke sisinya. Ayat ini menjadi pembeda utama antara narasi Islam dan narasi Kristen arus utama. Namun yang menarik, sejumlah teks apokrif Kristen awal juga menyebutkan kemungkinan besar bahwa sosok yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang lain yang diserupakan. Ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai penyaliban bukan hanya muncul dalam Islam, tetapi juga telah ada sejak awal sejarah gereja itu sendiri. Dalam penyelidikan modern, banyak sarjana sejarah menemukan kesamaan antara teks-teks Islam dan sejumlah naskah Kristen Timur awal. Gereja-gereja Nestorian, misalnya, memiliki catatan teologis yang lebih dekat dengan pandangan Islam dibandingkan gereja Katolik dan Ortodoks. Nestorianisme berkembang luas di wilayah Persia dan sebagian Asia Tengah, wilayah yang kelak menjadi pusat dakwah Islam. Para peneliti Muslim awal banyak berinteraksi dengan komunitas ini, mempelajari teks-teks mereka, dan menemukan jejak ajaran Yesus yang lebih dekat dengan tauhid daripada Trinitas. Di tengah semua jejak ini, muncul satu pola besar. Setiap peradaban mencatat tentang Yesus, tetapi dengan perspektif dan tujuan yang berbeda-beda. Bagi Romawi, Yesus adalah penyebab munculnya gerakan baru yang dianggap mengancam stabilitas. Bagi Yahudi, ia dianggap pengacau. Bagi gereja politik Romawi, ia dijadikan figur ketuhanan untuk menguatkan legitimasi kekaisaran. Namun bagi Islam, Isa Al-Masih adalah nabi mulia yang membawa risalah tauhid dan akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Penelusuran ini membawa kita pada kesimpulan sementara bahwa Yesus bukan milik satu agama saja. Ia adalah bagian dari sejarah besar umat manusia. Jejaknya tidak hanya ada dalam Alkitab, tetapi juga dalam Injil Barnabas, Injil Thomas, Talmud Yahudi, naskah Romawi, manuskrip Bizantium, literatur Persia, dan tentu saja dalam Al-Quran dan hadits syahih.
Semua sumber ini, meskipun datang dari latar belakang berbeda, mengarah pada satu titik. Eksistensi Isa Al-Masih adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Dan disinilah letak kekuatan Islam. Al-Quran tidak datang untuk menciptakan sosok Isa, melainkan meluruskan sejarahnya yang telah dipelintir oleh banyak tangan kekuasaan. Ketika Al-Quran turun, ia membawa kembali narasi asli tentang Isa sebagai hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ia datang untuk mengembalikan manusia pada tauhid yang murni, sebagaimana semua nabi diutus untuk tujuan yang sama. Lembar sejarah ini belum tertutup. Di balik rak-rak tua perpustakaan Eropa, di ruang bawah tanah gereja-gereja timur, dan di manuskrip kuno Timur Tengah, jejak-jejak Yesus terus menunggu untuk dibaca kembali. Setiap catatan adalah kunci, setiap ayat adalah penegasan, dan setiap riwayat sahih adalah potongan dari satu mosaik besar sejarah kenabian. Dan semua itu membawa kita pada pemahaman bahwa Isa Al-Masih bukan sekadar tokoh agama, tetapi simpul peradaban manusia yang terhubung lintas zaman dan lintas iman. Jejak yang tersisa dari berbagai kitab kuno semakin menunjukkan sebuah pola yang tidak bisa diabaikan. Isa Al-Masih bukan sekadar tokoh spiritual dalam satu agama, tetapi merupakan poros sejarah yang dicatat dari banyak arah, dengan berbagai motif, namun semua mengarah pada satu kenyataan. Ia benar-benar hidup, diutus, dan meninggalkan dampak besar yang terus menggema hingga hari ini. Dalam catatan Islam, nama Isa muncul sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Jumlah penyebutan ini bukanlah kebetulan. Dalam struktur pewahyuan Al-Quran, pengulangan nama seorang nabi menunjukkan signifikansi perannya dalam sejarah kerasulan. Salah satu ayat yang paling kuat terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran, ayat 52-55, yang menggambarkan dialog Isa dengan para pengikutnya. Di situ disebutkan bagaimana Isa mengajak Bani Israel kembali kepada Tauhid, dan bagaimana sebagian kecil dari mereka beriman kepadanya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Allah pun kemudian mengangkat Isa dan menyelamatkannya dari makar orang-orang kafir. Ini adalah titik penting dalam narasi Islam. Isa tidak disalib, tetapi diangkat ke langit oleh Allah. Fakta ini bukan sekadar dogma, melainkan narasi yang juga memiliki jejak dalam beberapa teks Kristen awal yang kemudian dihapus dari arus utama gereja. Di masa awal penyebaran Islam, para sarjana Muslim sangat aktif dalam mengumpulkan dan mengkaji naskah-naskah asing. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama di era Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, banyak manuskrip dari Yunani, Romawi, Persia, hingga gereja timur diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu naskah yang paling sering diteliti adalah naskah Injil non-kanonik, termasuk Injil Barnabas dan Injil Thomas. Disinilah titik temu antara sejarah Islam dan sejarah Kristen awal. Di banyak bagian, deskripsi tentang Yesus dalam naskah-naskah itu lebih mendekati narasi Islam daripada narasi Trinitas yang dikukuhkan gereja Romawi. Bukan hanya ulama, tetapi juga ahli sejarah Islam klasik seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Ishaq mencatat bagaimana ajaran Yesus telah tersebar luas, bahkan sebelum munculnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggambarkan keadaan masyarakat di Syam, Palestina, dan sebagian besar wilayah Bizantium yang telah terbiasa dengan cerita tentang Nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel. Namun dalam catatan itu, mereka juga menyoroti bagaimana pengajaran Yesus mengalami distorsi oleh otoritas politik Romawi. Distorsi inilah yang kelak diluruskan oleh Al-Quran. Di sisi lain, Injil Barnabas memiliki catatan mencengangkan tentang penyaliban. Dalam teks tersebut, sosok yang disalib bukanlah Yesus, melainkan Yudas Iskariot yang diserupakan wajahnya dengan Yesus. Narasi ini selaras dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-158. Fakta bahwa dua sumber berbeda, satu dari teks apokrif, Kristen, satu dari Al-Quran, memberikan penjelasan yang serupa. Memperkuat keyakinan bahwa narasi Islam bukan sekadar klaim, tetapi penegasan dari tradisi yang lebih tua yang ditinggalkan oleh pengikut Yesus asli. Selain itu, catatan Yahudi dalam Talmud juga memberikan petunjuk penting. Dalam Talmud Babilonia, terdapat penyebutan terhadap seorang tokoh yang dianggap sebagai pengajar dari Galilea, yang dihukum mati karena dianggap menyesatkan. Penyebutan ini meski bernada kebencian, merupakan bukti independen di luar Alkitab yang mengakui keberadaan sosok Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa jejak Isa Al-Masih tidak pernah benar-benar hilang, meski ditutupi dengan narasi politis dan teologis yang berbeda. Yang lebih menarik, dalam manuskrip-manuskrip kuno dari wilayah Persia dan Babilonia,
Terdapat juga kisah tentang seorang nabi yang diangkat ke langit dan akan kembali pada akhir zaman. Deskripsi tentang nabi ini memiliki kemiripan sangat dekat dengan Isa. Dalam beberapa teks Sabi'in kuno, ada sebutan tentang Rasul Cahaya yang datang membawa kebenaran, kemudian diangkat kembali dan akan turun di masa akhir dunia untuk menegakkan keadilan. Banyak sarjana Muslim masa lalu mengaitkan deskripsi ini dengan Isa Al-Masih. Fakta ini menunjukkan bahwa penyebutan Isa bukan hanya ada di Alkitab dan Al-Quran, tetapi juga dalam literatur agama-agama Timur Tengah kuno. Dalam dunia Islam, jejak tentang Isa tidak berhenti pada masa lalu. Ia menjadi bagian penting dari narasi masa depan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Isa akan turun kembali di Damaskus, membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan mematahkan semua simbol penyimpangan dari risalah Tauhid. Isa tidak akan membawa agama baru. Ia akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai bentuk pengakuan atas risalah terakhir yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda besar kiamat yang diyakini oleh seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menariknya, gagasan tentang kembalinya Yesus di akhir zaman juga tidak asing dalam tradisi Kristen Timur dan sebagian kecil komunitas Kristen awal. Namun, yang membedakan, dalam Islam, peran Isa pada akhir zaman tidak ditempatkan sebagai Tuhan yang kembali untuk menghakimi, melainkan sebagai Nabi yang ditugaskan, kembali untuk meluruskan kesesatan dan menegakkan keadilan di bawah hukum Allah. Ini perbedaan mendasar antara narasi Islam dan narasi gereja. Dalam catatan sejarah Islam klasik, para ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 116 menjelaskan bahwa Isa akan menjadi saksi di hari kiamat. Ia akan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirinya atau ibunya, melainkan hanya menyeru kepada penyembahan kepada Allah. Tafsir ini sangat penting, karena menjelaskan bagaimana Islam menempatkan Isa sebagai hamba Allah yang mulia, bukan sosok ilahi yang disembah. Banyak pula tafsir yang menyoroti mukjizat Isa sebagai bukti kerasulannya. Ia dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan berbicara sejak bayi. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110, Allah mengingatkan Isa atas nikmat yang diberikan kepadanya, termasuk semua mukjizat tersebut. Dalam pandangan ulama Aswaja, mukjizat ini adalah bukti kenabian, bukan bukti ketuhanan. Mukjizat adalah tanda dari Allah untuk menegaskan kerasulan hambanya. Jejak Isa juga ditemukan dalam literatur Arab pra-Islam. Beberapa penyair Arab dan suku-suku Kristen Arab sebelum masa Nabi Muhammad SAW sudah mengenal kisah Isa. Mereka mendapatkannya dari komunitas Nestorian dan Yakobit yang tinggal di wilayah Syam. Setelah Islam datang, banyak dari mereka yang masuk Islam karena menemukan kesesuaian ajaran Isa dalam Al-Quran dengan ajaran asli yang mereka dengar dari nenek moyang mereka. Dalam catatan sejarawan Muslim awal seperti Al-Yaqubi, disebutkan bahwa para rahib Kristen Timur sering berdialog dengan para sahabat Nabi tentang ajaran Isa. Banyak dari mereka yang kemudian mengakui bahwa ajaran Islam tentang Isa lebih dekat dengan apa yang mereka warisi dari naskah-naskah kuno dibandingkan ajaran gereja resmi Roma. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya mengklaim Isa, tetapi juga memulihkan jejak ajarannya yang lama dikubur oleh kepentingan kekuasaan. Yang lebih mencengangkan lagi, sejumlah sejarawan modern menemukan bahwa dalam naskah-naskah apokrif awal, seperti Injil Barnabas, tidak hanya disebutkan tentang kedatangan Nabi terakhir bernama Muhammad, tetapi juga peringatan dari Isa kepada umatnya agar tidak menyembah dirinya. Dalam salah satu bagian, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyembah aku, karena aku hanyalah hamba Allah. Sembahlah Allah yang menciptakan aku." Kalimat ini selaras dengan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72, "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Semakin dalam penyelidikan ini, semakin jelas bahwa banyak kitab dan naskah tua dari berbagai peradaban mencatat keberadaan Isa Al-Masih. Bukan hanya Alkitab yang menyebutnya, ia juga muncul dalam Talmud Yahudi, Injil Barnabas, Injil Thomas, catatan Romawi, manuskrip Bizantium, naskah Persia dan Babilonia, serta tentu saja Al-Quran dan hadits syahih. Semua sumber ini, meski datang dari latar belakang yang berbeda dan seringkali saling bertentangan, secara tidak langsung mengakui eksistensi dan pengaruh luar biasa dari sosok Isa. Fakta bahwa jejak ini muncul di banyak kitab, di luar Alkitab,
menunjukkan bahwa Isa bukan sekadar figur keagamaan terbatas. Ia adalah sosok sejarah universal yang meninggalkan jejak di banyak peradaban. Dan Islam, melalui Al-Quran, bukan menciptakan narasi baru tentang Isa, melainkan mengembalikan narasi aslinya. Isa adalah hamba Allah, nabinya, dan bagian dari rantai kenabian yang panjang, yang berujung pada kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembar-lembar ini terus terbuka, membawa kita pada satu kesimpulan yang semakin kuat. Semakin banyak kita menggali kitab-kitab tua, semakin jelas bahwa sosok Isa Al-Masih adalah bagian dari sejarah universal yang tidak dapat dihapus atau disembunyikan. Ia disebut bukan hanya dalam Alkitab, tetapi dalam berbagai kitab di seluruh dunia, dalam bahasa yang berbeda, dengan sudut pandang yang beragam, namun semua menyimpan satu jejak yang sama, sebuah jejak kerasulan, sebuah rantai kebenaran, sebuah narasi besar yang sedang kita bongkar lembar demi lembar. Jejak ini ternyata tidak berhenti di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejumlah kitab klasik Islam, nama Isa Al-Masih atau Yesus juga menjadi pembahasan yang sangat mendalam. Ia bukan hanya disebut sebagai nabi besar, tetapi juga menjadi figur sentral dalam kisah akhir zaman, nubuat para nabi terdahulu, dan penanda penting dalam perjalanan risalah tauhid. Salah satu sumber terkuat dalam khazanah Islam adalah tafsir-tafsir besar karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Qurtubi. Dalam tafsir-tafsir tersebut, para ulama tidak sekadar mengutip ayat, tetapi juga menyertakan riwayat-riwayat syahih dari para sahabat dan tabi'in mengenai siapa sebenarnya Isa Al-Masih menurut Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat dalam surat An-Nisa ayat 157-159, disebutkan secara tegas bahwa orang-orang Yahudi menyangka telah menyalib Yesus. Namun dalam kenyataannya, Allah mengangkat Isa ke langit dan menggantikan sosoknya dengan orang lain. Ini adalah pondasi penting yang membedakan narasi Injil dengan narasi Islam. Ibnu Katsir juga mengutip riwayat dari sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa wajah orang yang diserupakan itu adalah murid yang berkhianat atau orang yang ditunjuk oleh mereka sendiri, lalu Allah menjadikan wajahnya mirip dengan Isa dan dialah yang disalib. Maka dari itu, Islam menolak keyakinan bahwa Isa mati di tiang salib. Lebih mencengangkan lagi, dalam beberapa manuskrip tafsir lama, terdapat catatan tambahan yang menunjukkan bagaimana kabar tentang Isa tersebar sebelum kelahirannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Isa telah disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Ia bukan sosok asing, melainkan bagian dari rantai kenabian yang telah disampaikan jauh sebelum kelahirannya. Ulama klasik menjelaskan bahwa para nabi Bani Israel telah menyampaikan kepada kaumnya tentang kedatangan seorang nabi besar bernama Al-Masih Isa bin Maryam yang akan menjadi tanda kebesaran Allah dan mukjizat bagi manusia. Catatan-catatan semacam ini bukan hanya ditemukan dalam tafsir Al-Quran. Dalam literatur hadis sahih, terutama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada banyak riwayat yang menjelaskan posisi Isa Al-Masih dalam Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada seorang nabi pun antara dirinya dan Isa Al-Masih. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwa Isa akan turun kembali ke bumi di akhir zaman sebagai pembawa keadilan, bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pelengkap janji Allah yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapus pajak jizyah, karena seluruh manusia akan tunduk pada satu kebenaran, tauhid kepada Allah. Fakta bahwa nama Yesus tercatat dalam begitu banyak kitab Islam bukan hal kecil. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di antara para nabi, Isa bin Maryam memiliki kedekatan khusus dengannya, karena ia adalah nabi terakhir sebelum Muhammad. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda bahwa Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, mengenakan dua pakaian yang berwarna kekuningan dan rambutnya meneteskan air seakan-akan baru mandi. Itu akan turun bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk menegakkan kebenaran yang telah disampaikan oleh semua nabi sebelumnya. Semakin dalam catatan ini ditelusuri, semakin jelas bahwa keberadaan Yesus bukan hanya ada di dalam Alkitab, tetapi juga dalam teks-teks besar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis syahih. Dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibn Hisham, terdapat narasi menarik tentang bagaimana kaum Nasrani Habasyah, Ethiopia, pada masa Raja Najasyi sangat menghormati Isa bin Maryam. Ketika rombongan Muslim pertama kali hijrah ke sana,
Mereka membaca ayat-ayat dari surat Maryam yang menceritakan kelahiran Isa. Raja Najasyi menangis dan berkata bahwa apa yang mereka baca sangat cocok dengan apa yang mereka ketahui dari Injil mereka. Momen ini menjadi bukti bagaimana narasi Isa dalam Islam dan Nasrani memiliki banyak titik temu, sebelum akhirnya menyimpang karena perubahan keyakinan dari pihak gereja. Namun jejak Yesus juga muncul dalam kitab-kitab sejarah Islam yang lebih luas. Dalam Tarikh Ats-Tabari, terdapat catatan mengenai masa-masa Bani Israel menjelang kelahiran Isa. Dikisahkan bahwa tanda-tanda kelahiran seorang nabi besar telah tersebar di kalangan ulama Yahudi dan Nasrani kala itu. Bahkan sebagian rahib Yahudi telah menghafal nubuat tentangnya dari Taurat. Mereka menunggu datangnya Al-Masih, tetapi ketika Isa benar-benar datang, banyak dari mereka menolak karena ia tidak sesuai dengan harapan mereka sebagai sosok penyelamat politik. Manuskrip kuno lainnya juga mencatat pertemuan rahasia antara tokoh-tokoh Yahudi dengan utusan Romawi, membahas kemunculan Isa dan ancaman terhadap kekuasaan mereka. Dalam riwayat Islam, penolakan terhadap Isa bukan hanya karena perbedaan keyakinan, tetapi juga karena ancaman terhadap struktur kekuasaan yang sudah lama berdiri. Inilah yang membuat narasi penyaliban dan pembunuhan Yesus menjadi begitu kuat dalam catatan mereka, padahal Islam menolak narasi tersebut secara mutlak. Dalam tafsir Al-Qurtubi, terdapat pembahasan panjang mengenai ayat yang menyebut Isa sebagai kalimatullah dan ruh darinya. Ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa ini bukan berarti Isa memiliki keilahian, melainkan bahwa ia diciptakan dengan kalimat kun dari Allah, tanpa perantara ayah, sebagai mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Narasi ini sejalan dengan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 45 hingga 47, yang menceritakan bagaimana malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Maryam tentang kelahiran Isa. Fakta-fakta dalam kitab Islam ini memperlihatkan betapa kuat dan konsistennya posisi Yesus dalam narasi kenabian. Ia bukan figur asing yang muncul tiba-tiba, melainkan bagian dari mata rantai yang panjang dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, dalam sebagian literatur tafsir disebutkan bahwa semua nabi telah diberi kabar tentang kedatangan Isa dan Muhammad, dan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam penutupan rangkaian wahyu. Isa sebagai pertanda besar akhir zaman, dan Muhammad sebagai penutup para nabi. Jejak Yesus juga muncul dalam literatur tafsir mengenai akhir zaman. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa setelah turunnya Isa ke bumi, ia akan memerintah dengan adil selama beberapa tahun, menghancurkan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah, dan seluruh manusia akan bersatu dalam satu akidah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ia akan turun di Damaskus, mengejar Dajjal hingga ke pintu gerbang Lod di Palestina, dan membunuhnya. Setelah itu, masa kedamaian besar akan datang di muka bumi. Yang menarik, dalam tafsir dan literatur Islam klasik, Isa tidak disebut sebagai pembawa kitab baru setelah Al-Quran. Ia tidak akan membawa Injil baru, tidak pula menambahkan hukum baru, tetapi akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti kuat bahwa dalam Islam, posisi Isa bukan sebagai awal dari agama baru, melainkan sebagai bagian dari penyempurnaan risalah tauhid. Ketika fakta-fakta ini disusun seperti potongan puzzle, terlihat gambaran besar yang sangat berbeda dari narasi populer Barat. Nama Yesus yang selama ini identik dengan Alkitab ternyata juga tercatat jelas dalam Al-Quran, hadis-hadis syahih, tafsir-tafsir besar ulama klasik, kitab sejarah Islam, dan bahkan catatan interaksi umat Islam dengan pemeluk Nasrani awal. Semua jejak ini tidak saling bertentangan, tetapi saling menguatkan, membentuk satu rantai narasi besar tentang seorang nabi besar yang diutus Allah untuk kaumnya. Inilah salah satu fakta mencengangkan yang sering tidak banyak diketahui orang, bahwa keberadaan Yesus dalam Islam bukan sekadar disebut satu atau dua kali, melainkan menjadi bagian sangat penting dari struktur sejarah kenabian dan keimanan. Bahwa nama Isa Al-Masih bukan milik satu agama, tetapi menjadi bagian dari catatan wahyu yang saling bersambung dari masa ke masa. Dan ini baru sebagian dari catatan panjang yang ada. Masih banyak manuskrip, kitab tafsir, catatan sejarah, dan hadis syahih yang mencatat peran Isa Al-Masih dalam sejarah Islam. Setiap barisnya membuka jendela baru, menunjukkan bahwa narasi besar tentang Yesus jauh melampaui satu kitab saja. Jejaknya terekam dalam sejarah Islam dengan sangat jelas, kuat, dan mengikat. Dan semakin dalam kita telusuri,
Semakin banyak kepingan rahasia yang perlahan mulai tersusun. Jejak sejarah itu mulai menampakkan lapisan-lapisan terdalamnya saat perhatian diarahkan ke interaksi Islam dengan teks-teks kuno yang pernah dimiliki komunitas Nasrani awal di kawasan Syam, Palestina, dan Habasyah. Dalam sejumlah catatan klasik Islam, para ulama mencatat bahwa sebelum Al-Quran diturunkan, kaum Nasrani awal masih menyimpan versi Injil yang lebih dekat kepada pesan Tauhid ketimbang versi Injil yang dikenal luas hari ini. Mereka bukan penyembah Yesus sebagai Tuhan, melainkan pengikut Isa sebagai Nabi dan utusan Allah. Ulama besar seperti Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Jawab Ash-Shahih Liman Badala Din Al-Masih menjelaskan bahwa ajaran asli Yesus berisi seruan Tauhid, bukan Trinitas. Ia mengutip berbagai riwayat dan argumen sejarah bahwa kebanyakan pengikut Isa pada masa awalnya tidak mengenal konsep anak Tuhan. Mereka menyebut Isa sebagai Nabi Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Hal ini sangat cocok dengan narasi Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72-75, yang secara terang-terangan menolak keilahian Isa dan menyebut bahwa ia hanyalah Rasul yang mulia, fakta. Lain yang sering luput dari pembahasan arus utama ialah bagaimana para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memahami posisi Yesus. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, tercatat kisah pertemuan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi di Habasyah. Saat Ja'far membacakan ayat-ayat surat Maryam yang menggambarkan kelahiran Isa secara menakjubkan, Najasyi menangis dan mengatakan, "Sungguh, ini dan yang dibawa Isa berasal dari sumber yang sama." Kalimat ini mencerminkan betapa dekatnya ajaran Isa asli dengan Islam, sebelum kemudian ditafsirkan ulang oleh lembaga gereja dan kekuasaan Romawi. Disinilah lapisan rahasia mulai muncul lebih jelas. Dalam catatan sejarah Islam, Injil awal bukanlah kitab yang berdiri sendiri seperti Al-Quran, melainkan kumpulan wahyu yang disampaikan kepada Isa dan dihafal serta diajarkan kepada murid-muridnya. Namun setelah Isa diangkat, banyak murid yang tercerai-berai. Sebagian dari mereka mempertahankan ajaran Tauhid, sebagian lain membiarkan ajaran itu bercampur dengan pengaruh Romawi. Dalam Tarikh Ats-Tabari dan beberapa karya ulama sejarah lainnya, disebutkan bahwa pada abad-abad awal setelah Isa, para penguasa Romawi mulai membakukan ajaran gereja melalui konsili-konsili yang terkenal, dan di saat yang sama, ajaran Isa yang asli mulai terpinggirkan. Sementara itu, di tanah Arab, jejak ajaran Tauhid dari para nabi Bani Israel masih tersisa. Beberapa suku Nasrani di Najran dan Habasyah bahkan tercatat masih mengenal Isa sebagai hamba Allah, bukan Tuhan. Ketika Al-Quran turun, mereka menemukan banyak kesamaan isi dengan keyakinan lama mereka. Itulah sebabnya banyak tokoh Nasrani awal seperti Najasyi dan sebagian pendeta yang memeluk Islam karena mereka melihat kesinambungan langsung antara ajaran Isa dan Risalah Muhammad. Bukti kuat tentang keberadaan ajaran Isa dalam kitab Islam juga tercatat dalam hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang kehidupan Isa di akhir zaman. Dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Isa akan turun kembali ke bumi sebagai penegak keadilan, mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapuskan jizyah. Hal ini tidak hanya menunjukkan keberadaan Isa sebagai sosok penting dalam Islam, tetapi juga menegaskan bahwa misi akhirnya adalah mengembalikan manusia kepada tauhid murni. Dalam riwayat Bukhari, disebutkan pula bahwa Isa akan turun di sisi menara putih di Damaskus, mengenakan 2 pakaian berwarna kekuningan, rambutnya basah seperti baru mandi, dan setiap tetesan air yang jatuh dari rambutnya tidak menyentuh seorang pun, melainkan orang itu akan merasakan kesejukan dan keberkahan. Ia akan menegakkan hukum dengan keadilan dan menghancurkan segala bentuk penyimpangan yang berkembang setelah kepergiannya dulu. Ini bukan sekadar cerita akhir zaman, tetapi merupakan penegasan bahwa Isa tidak pernah mati di salib dan akan kembali menjalankan misi terakhirnya sebagaimana dijanjikan. Allah teks-teks klasik Islam bahkan mencatat nubuat Isa sendiri tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Allah berfirman bahwa Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran secara eksplisit mencatat kabar kedatangan Muhammad dalam nubuat Isa. Dalam tafsir Ats-Tabari, dijelaskan bahwa para pengikut Isa yang setia telah mengenal nubuat ini, tetapi seiring berjalannya waktu nubuat tersebut dihapuskan atau diubah oleh sebagian kalangan. Gereja bukti lain muncul dari
penuturan para ulama yang meneliti naskah-naskah lama Nasrani Arab pada masa awal Islam. Dalam sejumlah teks yang ditemukan di wilayah Syam dan Hijaz, terdapat kutipan-kutipan Injil dalam bahasa Arab yang masih menyebut nubuat tentang Ahmad dan pengutusan seorang nabi terakhir. Catatan ini bukan sekadar teori, melainkan pernah menjadi bagian dari wacana keagamaan di Timur Tengah pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Jejak Yesus juga tercatat dalam kitab Ar-Radd ala An-Nasyara karya Al-Jahiz, seorang cendekiawan Muslim klasik. Dalam karyanya, ia mengulas berbagai perbedaan mendasar antara ajaran Isa yang asli dengan ajaran gereja yang berkembang setelah campur tangan politik. Ia juga menyebut bahwa banyak teks Injil awal yang secara tegas menolak konsep Trinitas dan lebih menekankan bahwa Isa hanyalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 19, Allah mengingatkan kembali peristiwa di mana Isa akan ditanya, "Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dan Isa menjawab, "Maha suci engkau, aku tidak pernah mengatakan apapun yang tidak engkau perintahkan kepadaku." Ayat ini menjadi titik krusial dalam perbedaan besar antara ajaran tauhid dan teologi gereja. Narasi ini mengungkap satu pola besar. Jejak Yesus dalam Islam bukan sekadar catatan pelengkap, melainkan struktur utama dalam sejarah kenabian. Ia menjadi tanda kelanjutan wahyu dari masa ke masa. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Isa disebut sebagai tanda bagi seluruh umat manusia yang kelahirannya, kehidupannya, dan kembalinya ke bumi menjadi bukti keagungan Allah dan kebenaran risalahnya. Apa yang lebih menarik, dalam catatan sejarah Islam, para sahabat Nabi dan Tabi'in memperlakukan kisah Isa dengan sangat serius. Mereka tidak menganggapnya sekadar kisah masa lalu, melainkan bagian dari keyakinan masa depan. Dalam hadis-hadis sahih, keberadaan Isa menjadi bagian dari rukun iman kepada para nabi, dan kabar turunnya kembali menjadi bagian dari keyakinan akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa nama Yesus atau Isa dalam Islam bukanlah catatan asing, melainkan fondasi keimanan itu sendiri. Jika potongan-potongan ini disusun seperti mozaik, maka kita akan melihat gambaran yang jelas. Yesus bukan hanya sosok dalam Alkitab, tetapi juga tercatat kuat dalam Al-Quran, hadis-hadis syahih, tafsir ulama Ahlus Sunnah, kitab sejarah Islam. Bahkan teks-teks kuno komunitas Nasrani awal yang lebih dekat dengan Tauhid. Semua ini membentuk satu jalur panjang yang terhubung dari Taurat, Injil hingga Al-Quran. Semakin dalam penelusuran ini, semakin kuat gambaran bahwa ajaran Isa bukan agama baru, melainkan lanjutan dari pesan Tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Dan semakin jelas pula bahwa Islam bukan datang untuk menghapus keberadaan Isa, melainkan untuk meluruskan narasi tentangnya. Ia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi nabi besar yang akan kembali menuntaskan tugasnya. Dan dari semua ini, satu hal menjadi sangat terang. Yesus tercatat dalam kitab-kitab Islam dengan kedudukan yang sangat tinggi dan jelas. Tidak ada keraguan dalam riwayat syahih tentang keberadaannya, misinya, dan nubuatnya tentang masa depan. Narasi ini bukan dongeng, tetapi fakta sejarah yang terjaga melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sangat ketat oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selama berabad-abad. Lembar sejarah ini belum sepenuhnya terbuka. Masih banyak teks-teks klasik, manuskrip kuno, dan catatan yang menunggu untuk diungkap. Jejak Yesus dalam Islam bukan hanya cerita sampingan, tetapi merupakan bagian dari struktur besar sejarah wahyu itu sendiri. Dan setiap baris yang kita baca membawa kita semakin dekat pada satu kesimpulan besar. Yesus bukan hanya milik Alkitab, tetapi juga tercatat sangat jelas dalam kitab-kitab Islam. Dalam perjalanan panjang ini, setiap naskah yang terbuka, setiap tafsir yang dibaca, dan setiap riwayat syahih yang ditelusuri membawa kita kepada satu kesimpulan besar yang sulit untuk disangkal. Jejak Yesus, atau Isa Al-Masih, bukanlah jejak eksklusif yang hanya dimiliki satu agama. Ia adalah bagian dari sejarah kenabian yang panjang, yang tercatat dengan jelas dalam Al-Quran, hadis-hadis sahih, kitab-kitab tafsir para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta dalam manuskrip-manuskrip kuno umat terdahulu. Ketika Al-Quran diturunkan, ia tidak datang untuk memutus sejarah, melainkan untuk menyempurnakan dan meluruskan pesan wahyu sebelumnya. Nama Isa bin Maryam disebutkan dalam Al-Quran dengan penuh kehormatan, sebagai hamba Allah, utusannya, kalimatnya, dan tanda kekuasaannya. Dalam Al-Quran surat Maryam, kisah kelahirannya diabadikan dengan detail yang begitu kuat. Dalam surat Ali Imran, kedatangannya disebut sebagai kabar gembira dari langit. Dalam surat An-Nisa,
peristiwa penyaliban yang diklaim oleh Yahudi dan gereja ditegaskan tidak pernah terjadi. Dan dalam surat Asy-Syaff, nubuatnya tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW diabadikan dengan sangat jelas. Hadis-hadis sahih memperkuat semua ini. Riwayat Bukhari dan Muslim mencatat bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara tentang kedatangan Isa kembali di akhir zaman sebagai hakim yang adil, pembawa keadilan, pemata salib, penghancur dajjal, dan penghapus kesyirikan dari muka bumi. Ia bukan datang sebagai nabi baru, bukan pula sebagai Tuhan, melainkan sebagai saksi kebenaran risalah tauhid yang telah dibawa sejak masa Adam hingga Muhammad. Dalam tafsir para ulama klasik seperti Ibn Katsir, Ats-Tabari, dan Al-Qurtubi, narasi tentang Isa Al-Masih diletakkan sebagai bagian inti dari mata rantai kenabian. Mereka menjelaskan kedatangannya, misinya, dan hubungannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka menolak keyakinan Trinitas, menolak konsep ketuhanan Isa, dan menegaskan bahwa ia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Tafsir-tafsir ini bukan sekadar opini, melainkan bersandar pada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat dan tabi'in yang terjaga keasliannya selama berabad-abad. Catatan sejarah Islam pun menguatkan gambaran ini. Dari peristiwa hijrah ke Habasyah, dari dialog Ja'far bin Abi Thalib dengan Najasyi, hingga jejak teks-teks Nasrani awal yang lebih dekat dengan Tauhid. Semuanya menunjukkan bahwa ajaran Isa yang asli sangat dekat dengan ajaran Islam, bahwa perbedaan besar baru muncul setelah lembaga gereja membakukan ajaran Trinitas dan menjauh dari ajaran Tauhid yang dibawa Isa. Dan lebih jauh lagi, Al-Quran dan hadis memberikan satu narasi akhir yang sangat jelas. Isa akan kembali. Ia akan turun di Damaskus, menegakkan hukum Allah, membunuh Dajjal, dan mengakhiri masa penuh fitnah. Setelah itu akan datang masa keadilan dan kedamaian besar. Narasi ini bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari akidah akhir zaman dalam Islam. Dari sinilah semua potongan kisah ini menyatu. Dari Al-Quran, hadis, tafsir, manuskrip kuno, sejarah umat terdahulu, hingga nubuat akhir zaman, semuanya menggambarkan satu sosok, Isa Al-Masih, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai hamba Allah yang diangkat sebagai nabi besar, dan pertanda kekuasaannya. Ia adalah bagian dari wahyu yang saling menyambung, dari Taurat, Injil, hingga Al-Quran. Sejarah ini bukan sekadar kisah yang terpendam dalam arsip-arsip tua. Ia hidup dalam keyakinan miliaran umat Islam di seluruh dunia. Ia dibaca dalam mushaf Al-Quran, diajarkan dalam hadis-hadis syahih, dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir klasik, dan menjadi bagian dari keimanan yang kokoh. Fakta-fakta ini menunjukkan dengan terang bahwa Yesus atau Isa Al-Masih bukan sosok asing bagi Islam. Ia justru menjadi salah satu tokoh terpenting dalam ajaran Islam itu sendiri. Dan dengan terbukanya lembar-lembar sejarah ini, kita menyadari bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan panjang tafsir, perubahan, dan pengaruh kekuasaan. Namun jejak yang dijaga oleh Al-Quran dan hadis-hadis syahih tetap bertahan, tidak berubah, tidak tergeser. Inilah akhir dari satu rangkaian panjang narasi besar. Yesus tidak hanya tercatat dalam Alkitab, ia juga tercatat dengan sangat jelas dalam kitab-kitab Islam. Ia dihormati sebagai nabi besar, utusan Allah, dan tanda kekuasaannya. Ia membawa pesan tauhid, bukan trinitas. Ia akan kembali, bukan untuk membawa ajaran baru, melainkan untuk menguatkan risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah ini bukan dongeng. Ia adalah catatan yang hidup, disampaikan dari generasi ke generasi oleh umat Islam. Dan ketika semua potongan ini tersusun utuh, terbentuklah gambaran besar yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Inilah saatnya kita melihat Yesus tidak lagi hanya sebagai figur dalam satu kitab, tetapi sebagai bagian dari mata rantai wahyu yang sangat panjang. Sebuah kisah besar yang dimulai sejak Adam, berlanjut melalui Musa dan Isa, dan mencapai puncaknya pada Muhammad SAW. Lembar sejarah ini kini tertutup, tetapi jejaknya telah terbuka lebar. Dan siapapun yang membaca dengan hati terbuka akan menemukan bahwa kebenaran tentang Isa Al-Masih tidak pernah hilang. Ityas hanya menunggu untuk ditemukan kembali dengan jernih apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.